Wow, saya melihat begitu antusias sekali Bapak dan Ibu datang. 1 jam sebelum ibadah dimulai sudah datang. Wow, luar biasa ya. Tidak kalah dengan pasar pagi ya. Kenapa saudara cepat-cepat datang? Karena saudara, saya tahu kita semua sedang jatuh cinta sama Tuhan ya. Coba bilang kiri dan kanan kita, Tuhan itu ngangenin gitu. Tuhan itu ngangenin. Ya, ngangenin itu artinya kita mau ketemu aja. Kayak orang mau pacaran itu selalu mau ketemu aja ya. Tuhan kita juga seperti itu, ngangenin ya. Dan saudara-saudara kita tempat ini juga ngangenin ya. Karena kita hidup dalam kasih Tuhan. Kita ini family di tempat ini. Oke, dan ibadah ini pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Jensen. Wow, dari ICC Bandung ditemani oleh Kak Yosua ya. Iya, salam kenal buat Kak Yosua ya. Selamat datang. Dan tentunya kita akan sangat menikmati ibadah pagi hari ini dengan habit yang biasa kita lakukan adalah dengan menghargai hadirat Tuhan, honor the presence. Ya, jadi pastikan saudara duduk dengan tenang, menikmati ibadah tempat ini, menyembah Tuhan dengan segenap hati, memuji Tuhan dengan kebebasan. Ya, kemudian kita save the word, ya, mencatat firman Tuhan yang saat ini kita mau dilayani oleh Pastor Jensen. Kita catat ya, karena kemampuan kita untuk mengingat itu terbatas. Waktu kita mencatat, membaca kembali, mengingat kembali dan akan mudah untuk melakukannya. Dan yang ketiga adalah be excited. Wow. Ya. Jadi semangat kita adalah semangat untuk memuji Tuhan. Semangat kita untuk melakukan firman Tuhan. Ya, semangat kita semangat karena Tuhan sudah membebaskan kita. Amin. Amin. Mazmur 150 ayat 2. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mari saudara bangkit berdiri. Sekali lagi kita baca ayat ini bersama-sama. Karena tulisannya kecil, saudara bisa lihat. Nah, di sana tulisannya gede. Yuk kita baca bersama-sama. Mazmur 150 ayat 2. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Jadi kita mau memuji Tuhan karena Allah kita Allah yang perkasa. Memuji Dia karena Dia Allah yang berkuasa. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah. Tuhan, Engkau Allah yang kami rindukan. Kami rindu untuk memuji Engkau. Kami rindu untuk meninggikan Engkau. Kami rindu untuk menyembah Engkau. Kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau, mendengarkan firman-Mu, dan kami rindu untuk kehidupan kami selalu diubahkan oleh Engkau. Biar kami boleh sungguh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Kau datang bagi kami, Kau menjadi Bapa bagi kami, Juru Selamat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau bebas bekerja pada pagi hari ini Tuhan. Jamah kami semua Tuhan. Biarlah kami memuji Tuhan dengan kebebasan. Kami menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami beribadah. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari setiap kita siap memuji Tuhan. Berikan sorak-sorai kita yang terbaik untuk Dia. Kita tinggikan Dia karena Tuhan, Dia yang perkasa. Nama di atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama. Keluarkan suara kita. Pengagungan kita kepada Tuhan. Mari katakan sama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, oh, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyata. Siap-siap jemaat. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari serukan. Bersaudara
Tuhan kita dahsyat dan Tuhan kita ajaib. Dan kami datang pagi ini Tuhan, kami mau merindukan Engkau, kami mau merasakan Engkau, kami mau dekat, melekati hatinya Tuhan. Mari bawa setiap kerinduan kita sama Dia. Datang dan katakan, Tuhan ini aku, ini hatiku, ini kerinduanku sama Tuhan. Yes Lord, mari menyembah Dia. Yes Lord Jesus. Oh, kerinduan hatiku tinggal dalam rumah-Mu selamanya.
mau hadir-Mu pagi ini Tuhan. Yes Lord. Yes Tuhan. Melekat di hatimu, biarlah Kau yang tetap penuhi kami. Ku tinggikan selamanya. Yes Lord. Katakan lagi, lebih dari segalanya, lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia, ku inginkan selamanya melekat di hatimu Tuhan. Biarlah Kau yang bertata penuhi hati dan
tinggikan dia. Selamanya, selamanya, selamanya. Kau ditinggikan, amin. Kau diagungkan selamanya, selamanya. Kau ditinggikan, kau diagungkan
rindu dekat denganmu Tuhan. Hati kami, ini hati kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Mari hampiri tahtanya Tuhan. Kami mau Engkau Tuhan, kami mau hadir-Mu Tuhan. Hadir-Mu Tuhan. Yes Lord. Kau ditinggikan, Kau diagungkan. Kami agungkan Tuhan. Selamanya Tuhan. Kami tinggikan Tuhan. Kau ditinggikan. Yes Tuhan. Kau diagungkan. Selamanya, selamanya, selamanya. Kau ditinggikan, Kau diagungkan. Selamanya, selamanya. Kami tinggikan Tuhan. Kau ditinggikan, Kau diagungkan. Selamanya, selamanya. Kami tinggikan Engkau. Kau ditinggikan, Kau diagungkan. Selamanya, selamanya. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, Yesus Kristus yang besar namanya. Thank you Tuhan buat hari ini. Kami percaya Engkau, biar hidup kami selalu meninggikan namamu. Biar waktu Kau melihat hidup kami, Tuhan mendapati hidup kami menjadi orang-orang yang tetap setia sama Tuhan. Apapun kondisi kami hari ini. So Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar benar di tempat ini Tuhan ada hati seorang murid yang mau belajar, yang mau diajar. Bahkan ada benih firman yang kami lakukan dan one day akan berdampak dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu yang kuat. Kami percaya hadirat Tuhan itu bisa mengubahkan bahkan hal-hal yang gak terlihat sama kami. Tuhan sedang lakukan sesuatu dalam hidup kami. Thank you Tuhan buat hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita bilang amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, Yesus Kristus namanya.
Sebelum duduk boleh bilang kiri kanannya, saya senang melihat kamu hari ini. Oke. Oke. Saya senang. Oke Bapak Ibu Saudara, saya senang banget ada di sini hari ini. Dan hari ini aku gak sendiri, bersama seorang anak rohaniku namanya Jos. Boleh berdiri Jos biar kelihatan gantengnya. Iya. Kami berangkat jam 5 tadi dan puji Tuhan karena mungkin arus mudiknya ke Bandung ya. Jadi ke arah sini tuh jadi kosong gitu. Tapi nanti nggak tahu pulangnya gimana. Semoga nggak macet ya. Hari ini kita lagi ada di tema tahunan kita worship ya. Gimana hidup kita didapetin Tuhan tetap dalam posisi menyembah Tuhan gitu ya kira-kira. Dan hari ini saya mau share dengan satu judul The Golden Calf, atau bahasa Indonesianya itu adalah lembu emas gitu ya, anak lembu emas. Bapak Ibu Saudara siap untuk dengerin firman Tuhan? Nah, kita baca di Kejadian 32 ayat 1. Kejadian 32 ayat 1. Bolehkah kita baca? Kecil banget ya. Nggak kebaca ya. Oke, kalau ada Alkitabnya boleh kita baca bersama-sama. Kejadian 32 ayat 1. 1, 2, 3. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Nah, di ayat ini ceritakan bahwa ada satu masa Musa lagi naik ke atas gunung Sinai. Tapi dia turunnya agak lama gitu ya. Dia itu agak delay turunnya. Dia tuh gak langsung turun. Sementara bangsa Israel sudah menunggu gitu ya di bawah. Dan mereka bilang sama Harun waktu itu, "Tolong buatkan kami Tuhan." Jadi bangsa Israel menuntut dibuatkan Tuhan sama Harun waktu itu. Karena mereka merasa Musanya, gimana kalau Musanya gak turun lagi gitu ya, kebayang ya. Gimana kalau Musanya nggak balik lagi? Tolong buatkan kami Tuhan, gitu. Nah, saya percaya Tuhan adalah pribadi tertinggi yang kita sembah dalam hidup kita. Ada amin. Nah, Tuhan adalah pusat segalanya dalam hidup kita. Dia yang tertinggi, dia yang termulia, dia sumber buat hidup kita, sumber semuanya dalam hidup kita. Semua yang baik dalam hidup kita ini kan dari Tuhan. Amin ya. Nah, waktu itu mereka bilang sama Harun, "Tolong buatkan kami Tuhan." Karena nggak tahu nih Musanya turun nggak tahu kapan. Jadi tolong kasih kami Tuhan. Nah, kita baca sekarang di ayat 32 ayat 2-nya. Ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Kita bersama-sama ya biar gak ngantuk. Ayat 2, 1, 2, 3. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Kejadian 32. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, itu benar ya? Keluaran 32 ayat 2. Sorry, kayaknya salah. Keluar 30. Ada ya? Berkatalah Harun. Keluaran 32. Benar ya? Sorry. Keluaran 32 ayat 2, 3 dan 4. Kita baca 1, 2, 3. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Ayat 3. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ayat 4 terakhir. Diterimanya itu di tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Jadi waktu itu diceritakan akhirnya Harun membuat lembu gitu ya. Patung lembu, anak lembu tuangan di situ dibilangnya dari emas, dari semua harta-harta anting-anting yang dikumpulkan dari bangsa itu. Dilebur, dijadikan anak lembu tuangan, dan dia bilang, "Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir." Nah, waktu itu golden calf. Nah, karena saya nggak menemukan anak lembu, jadi kira-kira ini anak lembu aja lah ya. Jadi mereka membuat
patung dari lembu emas, berbentuk lembu emas, dan mereka sembah gitu ya. Mereka sembah, mereka anggap ini Tuhannya mereka. Nah, hari itu mereka membuat sesuatu yang menjadi Tuhan mereka. Mereka membuat sesuatu yang mereka pikir lebih tinggi dari Tuhan, lebih tinggi daripada Allah, dan mereka sembah lagi. Nah, mungkin saudara berpikir, apa sih, ngomongin apa sih? Lembu emas tuh ngomongin apa sih? Anak lembu tuangan itu ngomongin apa sih? Nah, golden calf itu berbicara tentang penyembahan berhala. Boleh bilang kirinya penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Nah, apa itu penyembahan berhala? Idolatry atau bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya penyembahan berhala, bahasa Inggrisnya idolatry. Idolatry is anything we love more than God. We want more than God. We rely on more than God. We look to for greater fulfillment than God. Jadi sesuatu yang kita cintai lebih dari Tuhan. Benar ya? Sesuatu yang kita inginkan lebih dari Tuhan. Sesuatu yang kita bergantung padanya lebih dari kita bergantung sama Tuhan. Itu adalah berhala-berhala dalam hidup kita. Segala sesuatu yang kita cintai lebih dari Yesus, segala sesuatu yang kita ingin lebih dari Yesus, mungkin itu adalah berhala dalam hidup kita. Kita mungkin gak menyembah patung hari ini, kita gak punya patung di rumah kita dan terus kita sembah, enggak. Tapi mungkin hari-hari ini pekerjaan kita adalah jadi berhala loh, bisa menjadi buat hidup kita. Mungkin karir kita jadi berhala buat hidup kita. Mungkin bisnis kita udah jadi berhala dalam hidup kita. Karena kita lebih mencintai bisnis kita lebih dari kita mencintai Tuhan. Mungkin rumah kita yang lagi kita bangun, mungkin itu bisa jadi Tuhan dalam hidup kita lebih dari Yesus dalam hidup kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Sampai sini oke ya? Nah, saya ingat 3 tahun yang lalu kayaknya waktu COVID. Jadi waktu itu akhirnya kan COVID ya, kan kita juga banyak di rumah ya waktu itu ya, lockdown. Terus seorang teman nawarin saya ikut investasi. Wah, investasi nanti returnnya tinggi kata dia. Setiap hari bisa return nih, bisa balik. Nanti pokoknya kamu cukup masukin modal sekian, nanti kamu bisa balik modal dalam berapa bulan doang, bahkan bisa untung besar. Terus tertarik juga nih ya, saya masukkanlah uang saya ke investasi itu, ngobrol sama istri saya. Oke, kita masuk. Waktu kita masuk emang bener sebulan cuan nih gitu ya, untung nih, cuan. Dihitung itu makin cuan nih. Makinlah saya masukin lagi, tergoda untuk masukin lebih besar lagi investasinya. Kita masukin lagi yuk, kayaknya lebih besar nih. Masukin lagi, benar tambah untung gitu. Jadi kan returnnya lebih banyak ya, untungnya lebih banyak karena investasi yang kita masukkan lebih besar. Nah, sampai akhirnya ya udahlah kita masukin lagi yang lebih besar gitu kan, udah mulai rakus nih ceritanya. Dan puji Tuhan, haleluya. Ternyata investasinya bodong, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bahkan ya waktu itu saya udah sampai gini, saya bikin Excelnya. Jadi saya bikin Excelnya, nanti kalau bulan sekian, berarti kalau secara perhitungan saya bisa dapat uang segini. Nanti uang ini saya udah bisa beli ini, nanti saya masukin lagi. Jadi tanpa sadar saya udah mikirin itu terus. Setiap pagi saya bangun udah lihat Excel itu, uang saya nanti berapa ya? Tahun depan uang saya udah segini nih, saya udah bisa beli rumah nih, saya udah bisa beli mobil, udah bisa jalan-jalan. Tanpa sadar, waktu itu saya udah mencintai investasi itu lebih dari saya mencintai Tuhan. Tanpa sadar saya udah lebih mikirin itu lebih banyak daripada saya mikirin Tuhan. Saat teduh udah gak ada lagi kan, pagi bangun udah ngitung cuan ya. Pagi udah ngitung cuan. Tuhannya udah mulai disingkirin sama saya. Saya udah pokoknya harus cuan gitu. Nah, tanpa sadar saya memindahkan Tuhan saya yang darinya Yesus ke investasi. Nah, saya nggak tahu apa yang menjadi Tuhan Bapak Ibu Saudara hari ini. Apakah Yesus masih menjadi Tuhan dalam hidup kita? Seseorang yang kita sembah, kita cintai lebih dari apapun di hidup kita.
Idolatry is the hidden sin driving all other sins. Penyembahan berhala adalah dosa yang tersembunyi, tetapi itu mengakibatkan dosa lain yang lebih besar. Nangkap ya Bapak Ibu Saudara ya. Mulai kita mencintai sesuatu yang bukan Tuhan, akhirnya kita mulai mencintai hal lain yang lebih besar. Contoh, sering kan kita dengar orang mulai dari dia mencintai uang, akhirnya dia jadi korupsi, jadi lebih besar dosanya. Hanya karena dia salah meletakkan Tuhannya siapa. Tuhannya adalah sesuatu yang dia cintai lebih dari Tuhan. Nah, padahal di 1 Korintus 10 ayat 14 firman Tuhan bilang gini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Karena itu saudara-saudaraku, jauhilah penyembahan berhala. Bahkan di versi bahasa Inggrisnya dia lebih detail bilang gini. My beloved, run, keep far away from any sort of idolatry. Lari jauh dari penyembahan berhala, kata firman Tuhan. Lari jauh-jauh dari penyembahan berhala. Karena waktu kita menyembah Tuhan lain selain Yesus, waktu kita melakukan idolatry, penyembahan berhala, sebenarnya kita sedang berpindah hati dari hati Tuhan ke hati sesuatu yang lain dalam hidup kita. Bener ya, hari ini nangkap ya sampai di sini ya. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa Tuhan itu kayaknya Tuhan yang cemburu banget? Karena Tuhan tahu kalau di luar Yesus kita sebenarnya gak bisa berbuat apa-apa. Karena di luar Yesus, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita sebenarnya gak bisa berbuat apa-apa. Tapi iblis selalu menawarkan Tuhan-Tuhan yang lucu-lucu buat hidup kita. Kayaknya sesuatu yang menyenangkan untuk kita kerjakan, mengejar itu. Tanpa sadar kita jauh dari Tuhan. Nah, iblis terus menawarkan sesuatu yang menyenangkan untuk menggantikan Yesus di hati kita. Tanpa sadar kita Kristen, masih Kristen, tapi sebenarnya Tuhan kita bukan lagi Yesus sometimes. Karena kita udah mencintai sesuatu yang lain lebih dari Yesus. Nah, where idolatry ends, there Christianity begins. And where idolatry begins, there Christianity ends. Di mana penyembahan berhala berakhir, sebenarnya disitulah kekristenan kita dimulai. Dan di mana kekristenan kita dimulai, sebenarnya harusnya penyembahan berhala kita berakhir. Dapat Bapak Ibu Saudara? Hari ini sederhana sekali, tapi saya percaya kalau Tuhan masih tetap jadi Tuhan dalam hidup kita, kita masih tetap bisa kuat menjalani kehidupan kita yang seru ini, benar ya? Kita masih terus bisa fight dalam hidup kita selama Yesus masih menjadi Tuhan dalam hidup kita. Nah, dengan cepat ada dua hal. Kenapa yang saya pelajari, kenapa waktu itu bangsa Israel akhirnya meminta dibuatkan Tuhan si golden calf ini buat mereka. Nah, kita baca tadi di Keluaran 32 ayat 1. Boleh diulang lagi ayatnya. Kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Kenapa ya mereka bangsa Israel sampai meminta dibuatkan Tuhan lain? Kenapa sampai mereka meminta dibuatkan patung lembu emas untuk mereka sembah? Yang pertama, kenapa? Why? Karena bangsa Israel salah menempatkan rasa aman mereka. Mereka salah menempatkan rasa aman mereka. Mereka mulai berpikir, ini kenapa sih Musa gak turun-turun? Kenapa Musa gak balik-balik nih? Padahal selama ini kan Musa
yang melakukan mukjizat semuanya kan pakai Musa gitu ya. Membelah laut Musa, melakukan mukjizat Musa. Jadi mereka pikir kalau Musa tidak ada lagi bersama dengan mereka, mereka berpikir bahwa hidup mereka jadi nggak aman. Mereka berpikir bahwa kalau Musa nggak ada, nanti mereka gampang banget dikejar musuh. Mereka bisa mati kelaparan di tengah gurun. Mereka berpikir bahwa Musa adalah tempat yang aman buat mereka waktu itu. Padahal tanpa sadar mereka menempatkan rasa amannya bukan lagi di Tuhan, tapi di Musa waktu itu. Jadi mereka ketakutan. Aduh gimana nih kalau nggak ada Musa? Bukankah kita sering seperti itu? Kadang kita menempatkan rasa aman kita bukan lagi di Tuhan. Kita menempatkan rasa aman di mana? Mungkin di pastor kita gitu ya. Kita menempatkan rasa aman kita mungkin di keuangan kita, di rekening kita. Kita mungkin menempatkan rasa aman kita di pendidikan sekolah anak kita gitu ya. Kalau anak kita nggak sekolahnya bagus, kita jadi merasa nggak aman. Atau mungkin kita menaruhkan rasa aman kita di mana? Di bisnis kita. Kalau bisnis kita lagi nggak oke, kita merasa jadi aduh ini akan kacau balau semuanya. Mereka salah menempatkan rasa aman dalam hidup mereka. Padahal pemazmur Daud bilang gini di Mazmur 4 ayat 9. Ada ya ayatnya, Mazmur 4 ayat 9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Mungkin keadaan hidup lagi bisa naik turun ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kita perlu menempatkan rasa aman kita hanya di dalam Yesus. Karena apa? Karena di luar Yesus gak ada yang aman sebenarnya. Yang aman memang hanya di dalam Yesus. Tidak ada tempat yang aman selain di dalam Tuhan. Tapi banyak orang mengejar rasa aman bukan di Tuhan. Bahkan meninggalkan Tuhan demi sesuatu yang mereka pikir mereka akan aman kalau dapat itu. Mereka rela meninggalkan Tuhan. Mereka pikir kalau mereka dapetin uang yang banyak banget itu mereka akan aman. No, saya gak bilang kita jadi gak cari uang. Enggak. Tapi jangan taruhkan rasa aman kita di harta benda kita. Jangan taruhkan rasa aman kita di pekerjaan kita. Dan itu gak akan aman. Dan itu bahkan makin sering bikin kita pusing gak sih? Karena kan bisnis naik turun juga kan, waduh. Tapi kalau kita menempatkan rasa aman kita di dalam Tuhan, saya percaya tidurnya lebih nyenyak, lebih aman gitu. Mazmur 91 ayat 4 Daud juga bilang ini, dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Katakan amin. Tuhan itu Tuhan yang setia. Dia gak akan ninggalkan hidup kita kacau balau. Dia itu perisai. Perisai itu melindungi kita dari serangan iblis. Dia itu pagar tembok yang melindungi hidup kita dari segala sesuatu yang menyerang hidup kita. Dan waktu kita menaruhkan rasa aman kita dalam Yesus, disitulah kita mendapatkan ketenangan sejati. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang kita sedang cari-cari dalam hidup kita. Nah suatu hari, waktu awal-awal saya menjadi staff di ICC 2016 gitu ya, 2016. Saya akhirnya jadi pastoral di The Bridge waktu itu di youth. Nah kita tuh kan ada yang namanya encounter ya. Encounter. Nah biasanya semua area itu menjangkau kan. Ada area Pastor Winston. Pastor Winston itu dulu punya area di Maranatha, kampus Maranatha. Ada Pastor Rico itu dulu di area Unpar, Universitas Pariangan. Ada namanya Clarissa Revira, dia itu di area tengah gitu ya, ada ITB, area ITHB, dia di situ. Terus saya satu area namanya Love Zone. Area saya itu area yang masih kecil-kecil lah kampusnya gitu ya. Jadi semua orang kan menjangkau ya, Pastor Winston semuanya, semua timnya menjangkau, saya juga menjangkau. Nah saya sering melihat data, karena kan saya tahu datanya ya. Area Pastor Winston yang ikut encounter 50 orang. Area Pastor Rico 50 orang gitu ya. Area Saasa 40 orang. Area Johnson 10 orang. Nah waktu itu
waktu saya melihat itu, kayak saya merasa kecil banget gitu ya. Saya merasa nggak berharga, saya merasa gagal bekerja. Dan tanpa sadar ternyata saya menaruhkan rasa aman saya di pelayanan saya itu. Saya menaruhkan rasa aman saya di jumlah orang yang ikut encounter waktu itu. Jadi kalau jumlahnya kurang dari target, saya merasa nggak aman. Saya merasa gagal sebagai ketua youth waktu itu. Saya merasa wah kacau. Tanpa sadar lagi, saya mulai memanipulasi anak. Saya telepon satu-satu. Kamu udah penjangkauan belum? Kau ingat Tuhan Yesus itu butuh jiwa-jiwa. Padahal motivasinya bukan lagi jiwa-jiwa. Motivasinya saya pengen membuktikan diri kalau area saya bisa besar. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Tanpa sadar tadi saya bilang bahwa idolatry drive all sins gitu. Dari dosa yang menyembah pelayanan saya itu, tanpa saya udah mulai memanipulasi orang untuk saya. Nah, mari jangan salah menempatkan rasa aman. Rasa aman kita hanya ada di Yesus Kristus. Banyak orang menempatkan rasa aman di harta. Tapi kan udah kena sakit, hartanya lagi nggak berguna nggak sih? Hartanya lagi nggak kepake gitu kalau udah kena sesuatu lah. Tapi waktu kita punya rasa berharga di Tuhan, apapun keadaannya, saya percaya kita bisa melewatinya dengan iman dan pengharapan karena kita berjalan bersama Tuhan. Itu yang pertama. Why? Mereka minta dibuatkan Tuhan karena mereka salah taruh rasa aman. Mereka salah taruh rasa aman. Yang kedua, mereka salah menempatkan harta yang berharga. Kalau tadi Bapak Ibu Saudara ingat, mereka diminta untuk mengumpulkan anting-anting emas mereka, bener ya? Dikumpulkan and then dijadikan patung golden calf untuk mereka sembah waktu itu. Saya percaya waktu itu emas itu hal yang berharga buat orang-orang itu. Sesuatu yang berharga buat mereka. Mereka menempatkan rasa berharga, mereka menempatkan harta berharga mereka di tempat lain selain Yesus. Nah, hari ini coba kita renungkan. Di mana kita menempatkan harta berharga kita. Harta berharga itu ngomongin apa? Mungkin yang berharga buat kita hari-hari ini waktu gitu ya. Karena terlalu sibuk, kita punya waktu yang sedikit. Jadi yang berharga itu adalah waktu. Atau mungkin uang kita, atau mungkin apapun lah tenaga kita yang kita pikir berharga. Di mana kita meletakkan itu akan menentukan kesana juga hati kita. Karena Matius 6 ayat 21 firman Tuhan berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi waktu kita menempatkan harta berharga kita di suatu tempat, sebenarnya kita sedang mengarahkan hati kita ke sana. Jadi mari hati-hati dalam menempatkan harta berharganya kita. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita di ICC sering banget ya ngomongin uang. Menurut saya gereja ICC itu gereja yang sering ngomongin uang. Jadi ada offering message gitu ya, dikasih tahu uang itu gimana, di encounter jelasin uang. Karena kita tahu waktu jemaat meletakkan uangnya di tempat yang tepat, jemaat sedang menempatkan hatinya di tempat yang tepat. Dan waktu hatinya ada di tempat yang tepat, Tuhan bisa pakai hidupnya dia. Karena Tuhan bilang gini, di Amsal 23 ayat 26 Amplified bilang gini, my son give me your heart and let your eyes delight in my ways. My son give me your heart. Tuhan minta hati kita. Gimana caranya Tuhan dapetin hati kita? Dilihat dari dimana kita menempatkan harta kita. Hari ini yang belum join pelayanan, mari join pelayanan. Karena waktu kita melayani Tuhan di rumah Tuhan, kita sedang menempatkan waktu kita yang berharga di rumah Tuhan. Tanpa sadar karena waktu kita ada di sini, hati kita jadi ada di rumah Tuhan. Kenapa kita sering banget, ayo join pelayanan. Apakah karena supaya gereja makin besar? Enggak juga. Itu supaya apa? Supaya semua orang tetap hatinya melekat sama Tuhan. Karena waktu melayani kan harus bangun pagi-pagi, harus siap-siap, macet pula lagi, harus keluarin tenaga, pikiran, kadang uang juga dikeluarin. Tapi waktu kita menempatkan harta berharga kita di tempat yang tepat, di sanalah hati kita berada. Dan Tuhan minta hati kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara sampai di sini. Semuanya diberkati, semuanya mengerti ya. Terakhir, saya mau cerita sebagai closing. Boleh gak saya undang tim Praise and Worship, boleh naik ke depan. Nah, hari ini
apa yang saudara lagi takutkan, mungkin itu juga bisa jadi berhala dalam hidup saudara. Hari ini apa yang lagi saudara takutkan? Apa yang lagi saudara gumulkan? Apa yang saudara lagi pengen kejar dalam hidup? Jangan sampai itu jadi Tuhannya saudara. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Saya mau cerita, pada bulan Oktober 1983 ada sebuah pesawat Korean Airlines dengan nomor penerbangan 007. Nah, pesawat tersebut berangkat dari Alaska menuju Korea waktu itu. Dari Amerika menuju Korea. Nah, rupanya ada kesalahan kecil banget. Pada komputer navigasi diketahui arahnya itu arah penerbangan bergeser 1,5 derajat waktu berangkat. Hanya bergeser 1,5 derajat. Kalau diukur tuh kecil banget ya. 1,5 derajat kecil sekali. Dan para awaknya nggak sadar kalau ternyata pesawatnya bergeser 1,5 derajat. Nah, setelah 100 mil berangkat, belum ada perbedaan yang kedeteksi. Masih kayaknya aman-aman aja. Tapi tanpa sadar, setelah perjalanan yang lebih jauh, mereka melenceng dari jalur yang seharusnya. Hingga akhirnya mereka melintasi wilayah udara Rusia waktu itu. Dan radar Rusia menangkap pesawat itu. Mereka berpikir ini adalah musuh gitu ya. Dan pesawat jet Rusia mencegat dan menembak pesawat Korean Airlines tersebut. Dan akhirnya menyebabkan penumpang Korean Airlines meninggal dunia. Hanya karena selisih 1,5 derajat terjadilah kecelakaan pesawat terbesar dalam sejarah Korea Selatan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Sometimes dalam hidup kita membiarkan udahlah. Perbedaan 1,5 derajat itu ngomongin kompromi. Udahlah. Kita sering kompromi sama idol-idolnya kita hari-hari. Udahlah. Gak usah saat teduh juga gak apa-apa lah, sehari 2 hari. Tanpa sadar kita biarkan. Udahlah, gak usah pelayanan juga gak apa-apa lah. Udahlah, lakukan dosa dikit-dikit gak apa-apa lah. Udahlah, tanpa sadar, kayaknya kecil sih, gak terlalu signifikan. Tapi tanpa sadar lama-lama, hal yang kita biarkan, standar yang kita biarkan menurun tanpa sadar, itu mengambil Yesus dari hidup kita. Tanpa sadar Yesusnya hilang. Dan kita hanya tinggal sama idol-idol atau berhala-berhala dalam hidup kita. Dan saya percaya firman Tuhan bilang pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri di sini pakai kata kleptes yang artinya klepto, yang artinya mencuri secara diam-diam. Iblis tuh mencurinya nggak cara merampok, tapi pelan-pelan dibuat dulu malas ke gereja, malas pelayanan, udahlah nggak usah memberi lagi. Mulai hal kecil, tanpa sadar itu membuat lama-lama hidup kita melenceng dari Tuhan dan kita tidak lagi ada bersama Tuhan. Boleh nggak kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara? Mari kita sembah Tuhan sekali lagi. Yes, yes. Shikaralah bahaya. Shikaralah bahaya.
lagi berat, keadaannya lagi nggak oke mungkin hari-hari ini, dan tanpa sadar ada ketakutan demi ketakutan terjadi dalam hidup. Tanpa sadar kita mulai bergantung ke hal-hal lain, lebih dari kita bergantung sama Yesus hari-hari ini. Mungkin kita sudah menyembah sesuatu yang lain dalam hidup kita, lebih dari kita menyembah Yesus hari-hari ini. Mungkin kita sudah percaya kepada hal lain daripada kita percaya sama Yesus hari-hari ini. Buat hari ini saya percaya Dia Tuhan yang tetap setia dalam hidup kita. Dia Tuhan yang gak pernah gagal dalam hidup kita. Saya percaya Dia Tuhan yang selalu ada di setiap musim hidup kita. Dan aku percaya janjinya iya dan amin. Dia Tuhan yang gak pernah ingkar janji. Dia Tuhan yang bisa dipercaya dalam hidup kita. Hari ini aku mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Enggak usah peduli kanan kiri. Dan hari ini mungkin kau lagi merasa kau butuh Tuhan banget hari-hari ini. Kau butuh Tuhan di area keuanganmu mungkin. Kau butuh Tuhan di area kesehatan. Kau mungkin lagi butuh Tuhan banget di keluargamu hari-hari ini. Aku mau bilang Dia Tuhan yang dapat diandalkan. Dia Tuhan yang dapat dipercaya. Allahku adalah Allah yang dapat diandalkan. Allahku adalah Allah yang dapat dipercaya. Boleh gak Bapak Ibu Saudara, kalau kau merasa ya aku butuh Tuhan hari-hari ini, dan aku merasa aku lagi jauh dari Tuhan hari-hari ini, bolehkah dengan rendah hati kau taruhkan tangan kananmu di dada? Because I want to pray for you today. Aku mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara hari ini. Thank you Jesus. Terima kasih buat setiap tangan-tangan yang ditaruhkan. Haralabaka ya ralabaka, Shigaralabaka ya maharalabaka, Shigamuralabaka ya ralabaka ya ralabaka, Shigaralabaka ya ralabaka ya ralabaka, Shigaralabaka ya ralabaka, Shirabu ya ralabaka ya rabu ya ralabaka, Shigiri haralabaka ya ralabaka, Shigamuralabaka ya ralabaka, Shigaralabaka ya ralabaka, Shirabu ya ralabaka. Berdoa Tuhan buat saudaraku, buat setiap orang yang menaruhkan tangan kanannya di dada. Aku gak tahu Tuhan apa yang sedang terjadi yang mereka alami hari-hari ini. Aku gak tahu Tuhan challenge apa, tantangan apa, pergumulan apa yang mereka sedang hadapi. Tapi yang aku tahu Tuhan, kuasa-Mu nyata buat hidup mereka. Hari ini memperkatakan mukjizat buat hidup mereka. Hari ini memperkatakan ada breakthrough buat sesuatu yang stuck dalam hidup mereka Tuhan. Hari ini memperkatakan ada kesembuhan buat mereka yang sakit. Hari ini aku memperkatakan ada pendamaian buat keluarga yang mungkin hubungannya lagi gak baik. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, kuasa-Mu belum berakhir buat kami. Aku berdoa biar ada perkenanan Tuhan buat setiap saudaraku yang menaruhkan tangan kanannya di dada. Biar mereka menaruhkan kepercayaannya lagi sama Tuhan. Lebih dari mereka menaruhkan kepercayaannya sama apapun di luar sana Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa. Nama yang berkuasa buat hidup kami. Ada damai sejahtera buat mereka. Ada damai sejahtera yang melampaui akal pikiran mereka Tuhan. Tuhan taruhkan di hati mereka. Sehingga mereka bisa menjalani hidup mereka. Bisa fight lagi buat hidup mereka. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ada penyertaan Tuhan. Ada urapan Tuhan buat mereka Tuhan. Bukankah Tuhan yang bilang bahwa jangan takut. Percaya saja. Bukankah firman-Mu yang bilang sama kami Tuhan. Jangan takut. Percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Biar Tuhan hari ini benar. Biar kami gak salah menaruhkan rasa aman kami. Kami gak salah menaruhkan harta berharga kami. Kami mau menaruhkan rasa aman kami hanya di dalam Yesus. Kami hanya mau menaruhkan harta berharga kami di dalam Yesus. Dan karena kami tahu, waktu kami menaruhkan rasa aman, harta berharga kami sama Yesus. Hati kami ada di Yesus. Dan kami tahu, waktu hati kami melekat sama Tuhan, Tuhan bisa melakukan banyak perkara besar dalam hidup kami. Thank you. Baru kita sembah Tuhan sekali lagi. Yes. Haleluya Jesus. Ya Rama ya Ya Rama ya
bersyukur sama Tuhan menempatkan kita berada di tempat ini. Bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita bisa merasakan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan, Tuhan yang kita tinggikan. Begitu mengasihi kita. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Bahkan kita bersyukur untuk pengorbanan Yesus di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu yang Kau berikan pada pagi ini untuk mengingatkan, bahkan terus kami mau terus Tuhan bisa melangkah, bisa berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Biar firman ini tidak berhenti sampai di sini, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Biar kami tidak salah untuk menempatkan rasa aman kami. Kami tidak salah untuk menempatkan harta yang berharga di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin, amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Thank you banget. Silakan duduk. Pastor Jensen, terima kasih untuk pelayanannya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, apabila belum mendapat untuk roti dan anggur, bisa angkat tangan, nanti Asya bisa melayani. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita untuk bangkit berdiri kita membacakan iman rasuli. Inilah iman yang kita percayai. Mari sama-sama kita katakan dengan sepenuh hati. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, ini ada roti di tangan kita, ada ayat firman Tuhan, kita bisa baca sebentar. Ayat ini untuk kita. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Inilah tubuh yang terpecah karena dosa dan pelanggaran kita semua. Karena pemberontakan kita. Semua karena kebodohan kita dan keras kepalaan kita. Inilah yang dibayar di kayu salib. Oleh karena itu tinggalkan cara hidupmu yang lama. Tetapi percaya dan hormati Tuhan. Siapapun, apapun keadaanmu hari ini, ambillah dan makanlah di dalam nama Yesus.
Kita angkat cawan. Tuhan Yesus mencurahkan darahnya. Tuhan Yesus mencurahkan darah. Darah adalah kehidupan. Di dalam kehidupan, bicara kehidupan Yesus yang penuh kuasa dan mujizat. Dia mau supaya kita hidup, bisa mengalami kuasa mujizatnya. Yang percaya katakan amin. Darah adalah penebusan dosa kita. Mari yang percaya kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita sama-sama akan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami, kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Duk Bapak Ibu, puji Tuhan pagi hari ini kita sudah mendapatkan banyak firman Tuhan. Saudara diberkati, amin. Amin. Boleh lambaikan tangannya, diberkati Tuhan. Wow, luar biasa ya. Saudara aman? Aman. Aman? Aman. Amannya di mana? Dalam Tuhan. Yes, amannya kita tetap harus dalam Tuhan ya. Ada amin? Ada amin dan ada aman. Wah, luar biasa. Terima kasih Pastor Jensen yang sudah melayani kita. Luar biasa ya. Tuhan itu baik buat kita semua. Karena itu biarlah kita tetap merasa aman di dalam Tuhan. Ya, biarlah hati kita tetap melekat dalam Tuhan. Dan saat ini kami juga ingin menyambut buat Bapak Ibu yang baru pertama kali, kedua kali datang ibadah di tempat ini. Boleh mengangkat tangannya, silakan. Wow, luar biasa. Welcome home. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kanan ada, sebelah kiri ada. Ya, silakan. Wow, luar biasa. Selamat datang Bapak Ibu yang terkasih. Kami senang beribadah bersama-sama. Ya, dan saudara dan Bapak Ibu menjadi keluarga bagi kami tempat ini ya. Boleh panggil kakak, panggil om, panggil dede ya. Tidak ada yang asing di tempat ini. Dan nanti setelah ibadah boleh bertemu dengan Hello Team di meja belakang. Ya, bisa berkenalan sebentar. Ya, kami ingin berkenalan dengan saudara cukup beberapa menit saja. Oke. Dan saatnya saat ini bagi kita untuk kita memberikan persembahan dan perpuluhan kita kepada Tuhan. Yuk kita bertepuk tangan. Yes. Ya, kita akan memberi dengan sukacita. Kita akan memberikan perpuluhan dengan sukacita persembahan kita dan bahkan juga ada diakonia. Ya, saudara boleh memberikannya dan boleh masukkan persembahan saudara dalam amplop yang ada di tempat duduk saudara. Atau saudara juga mungkin mau scan QR code atau transfer, ada rekening. Bagi saudara yang membutuhkan amplop, boleh mengangkat tangan, nanti Asyar akan melayani saudara. Dan ayat yang saya ingin bacakan di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebaikan. Amin. Allah tidak akan membuat kita menjadi miskin, tapi Allah akan memberikan kita berkecukupan bahkan berkelimpahan. Saya memberikan waktu bagi saudara yang mau memberikan persembahan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau baik buat kami Tuhan. Kami merasa aman di dalam Engkau. Engkaulah yang terutama dalam kehidupan kami. Biar Tuhan Kau membelokkan kami, biar kami betul-betul seturut dengan Engkau Tuhan. Dan tidak membiarkan hati kami melenceng sedikit pun Tuhan. Bawa kami kembali kepada Engkau Tuhan. Dan saat ini kami ingin berikan persembahan kami sebagai rasa syukur kami karena Engkau telah Tuhan mengasihi kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah persembahan ini boleh sungguh-sungguh Tuhan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan ada waktu untuk saudara untuk berikan persembahan.
Oke, cukup ya. Dan ibadah ini boleh berlangsung. Ya, saudara bisa menikmati pujian, saudara bisa duduk dengan nyaman karena ada volunteer yang telah menyediakan. Mari bangkit berdiri sekali lagi. Katakan thank you volunteer. Thank you volunteer buat tenaga, buat skill. Terima kasih buat waktu dan tenaga. Wow, luar biasa. Terima kasih juga buat guru sekolah minggu yang sudah mengajar anak-anak kita sehingga kita bisa beribadah di tempat ini dengan nyaman. Ya, luar biasa. Tuhan memberkati setiap volunteer. Dan minggu depan kita akan beribadah kembali di Green Forest ini dan akan dilayani oleh Pastor Krisnanto. Wow. Yuk, tepuk tangannya bilang gini, semangat, semangat gitu ya, bisa? Ya, minggu depan akan dilayani oleh Pastor Krisnanto. Semangat, semangat, ya. Karena waktu kita mendukung, mensupport pastor kita akan lebih semangat ya. Wow, luar biasa. Dan Arrow juga akan ada ibadah minggu depan di tempat ini. Nanti jam 11:30 ya, 11:30. Minggu ini akan dilayani oleh Pastor Jensen juga ya. Jadi pastikan anak-anak saudara, keponakan saudara hadir di 11:30 ini. Sebelum 11:30 udah datang ya. Dan CD Sikit juga ada minggu depan jam 9 ya. Bawa anak-anak saudara, cucu untuk bisa CD Sikit ini sekolah minggu ya. Mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka memuji Tuhan. Dan besok itu hari Senin ya. Mesbah doa itu selalu ada pada pukul 7. Jadi mengapa kita ada melalui Zoom? Karena rumah kita enggak satu tempat ya. Ada Bogor Utara, Bogor Selatan, mungkin ada yang di Jakarta, di Sentul ya. Jadi melalui Zoom ini kita bisa tergabung di dalamnya dan kita bisa berdoa bersama. Karena kita percaya waktu kita berdoa Allah sungguh bekerja. Ya, di udara dia bekerja. Ya, di hati kita dia bekerja. Di keluarga kita bekerja. Dan kita percaya masih ada mujizat. Bagi saudara yang mungkin memerlukan dukungan doa, mari share itu kepada leader, nanti kita akan doakan bersama-sama. Ya, jam 7. Kemudian yang onsite, aku mau onsite, mau ketemu langsung gitu ya, ada ya, ada. Hari Selasa buat yang anak muda, yang Arrow, jam 5. Kalau yang kita yang dewasa cantik, ada jam 6 hari Kamis. Ya, hari Kamis. Jadi pastikan saudara hari Kamis pulang kerja bisa langsung datang ke sana. Ya, kita pujian penyembahan di sana bersama-sama dan kita akan bisa merasakan betul-betul kesatuan hati ya, menikmati betul-betul. Pokoknya penyembahan gas on gitu ya. Kalau di sini kurang, di sana hari Kamis kita lebih banyak lagi. Ya. Dan kita akan mengundang bagi yang baru juga mungkin nggak tahu, oke, diajak bersama-sama ya di Ruko Pamoyanan ya, pokoknya yang orange itu ya, situ ya. Kemudian tanggal 28 April ya itu SC akan ada ya engage class ya. Yuk, ini siapa yang sudah ikut, ayo semangat ya. Jangan lupa karena minggu ini ada lebaran ya, ada hari libur. Liburnya jangan kebablasan ya. Ada SC tanggal 28 ya. Jadi ayo kembali ke Bogor. Sayang kalau kelas ini dilewatkan. Biayanya murah 50. Saudara dapatkan pelajaran firman Tuhan luar biasa. Ada buku dan juga makan. Ya, jadi saudara betul-betul dilayani dengan baik. Dan pasti saudara akan semakin cinta Tuhan. Semakin mengenal Tuhan. Jadi jangan lewatkan, jangan sampai gugur. Ya, dan ada Kersel juga, kita Kersel kumpul di tengah-tengah minggu. Ya, pastikan saudara tergabung di dalamnya, jangan saudara di rumah sendirian dari Senin sampai Sabtu. Ya, di tengah-tengah minggu kita kumpul Kersel, ada family, ada ibu-ibu, ada Arrow, ada youth, ya, semuanya tergabung. Ya, jadi pastikan saudara ada dalam Kersel ini karena kita saling peduli satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, jadi saudara enggak sendirian. Ya. Dan yang terakhir ada coffee time setelah ibadah ini. Yeay. Ya, coffee time ini anget-angetan ya saudara. Jadi saudara bisa anget-angetan hubungannya dengan kita. Ya, mungkin ada yang mau kenalan, ada yang berbagi beban ya. Jadi kita saling menghangatkan satu dengan yang lain. Oke, nanti Pastor Chris akan tutup dalam doa. Bapak Ibu, pagi ini
Siapa yang merasa diberkati oleh firman Tuhan? Wow, luar biasa. Sekali lagi kita ada di sini hari ini karena kita rindu semua bisa berkumpul di sini untuk sama-sama ini. Gereja adalah satu keluarga. Kita masing-masing datang ke sini berkumpul untuk memuliakan Tuhan. Dan dapat sesuatu hari ini, ya kita diingatkan, thank you banget sekali lagi, beri tepuk tangan untuk Pastor Jensen. Wow, Bapak Ibu Saudara yang hari ini saya tambahkan untuk penegasan pengumuman di Kersel. Kita di Kersel ini menjelang memasuki Lebaran. Ketika ada Kersel yang berjalan bisa fellowship bersama-sama. Ajak semua Kerselnya dan bisa fellowship ya dengan kebersamaan. Sekali lagi tetap apa yang dilakukan di Kersel ini menjadi sesuatu yang kebersamaan di antara kita semua. Nah, saya undang untuk hari ini, untuk kita akan akhiri ibadah kita, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita berbahasa roh. Urabakaya rabah sikarabaya rabah. Sikarabakaya rabahaya rabah. Sikarakabaya rahaya rabah sarabah. Sikarabaya rabata rabah sikarabaya rabah. Haleluya. Ora kabasya rabakaya rabaya. Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diagungkan, Tuhan yang dimuliakan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau berbicara ke dalam setiap pribadi kami. Biar Roh Kudus yang arahkan. Kami melangkah di dalam trek kebenaran, di jalurnya Tuhan. Tuhan begitu mengasihi jemaat di tempat ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus yang menyertai hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin. Haleluya.